Siap belum Pak? Belum Pak. Oh gitu ya udah. Ya memang tempat lokasi satelit cuaca agak aneh gitu. Seharusnya memang ini diajarkan setelah kalian mendapat mata kuliah analisis cuaca gitu. Tapi analisis cuaca ternyata semester apa ya? 6 kali ya. Ya udah nggak apa-apa. Jadi ini gambaran secara umum, numerical weather prediction adalah data-data prediksi terhadap kondisi cuaca di suatu wilayah atau dalam lingkup dunia atau global. Jadi bisa jadi itu dalam bentuk region Indonesia saja atau bahkan bisa sampai seluruh dunia. Nah, data-data itu sebenarnya bisa didapat dari mana? Dari pengolahan data-data observasi yang menggunakan beberapa perhitungan fisis, ya, sehingga dapat digunakan untuk memprediksi kondisi cuaca di masa depan. Jadi itulah kita butuhkan data NWP ini untuk prediksi. Lalu kegunaannya apa? Biasanya untuk para forecaster dalam menganalisis kondisi cuaca sebelumnya, dia mencoba mengoverlay data satelit dengan data numerical weather prediction. Apakah ini sesuai atau enggak? Mencari penyebabnya, kenapa di situ terdapat awan-awan yang tebal, ya, terdapat hujan yang lebat dengan data numerical weather prediction. Gitu. Jadi untuk memberikan analisis sebuah kejadian, dia tidak hanya menggunakan data satelit, tapi juga mengoverlay data atau menggabungkan dengan data model prediksi cuaca numerik. Itulah secara umum mungkin gambaran tentang numerical weather prediction. Nanti mungkin teman-teman akan memperdalamnya di mata kuliah analisa cuaca, mungkin dengan Bu Hasti atau Pak Sakir. Ya, seperti poin yang kemarin yang dari konten tadi yang kita masuk ke 3 ya ini ya, yaitu kita akan menampilkan data NWP tadi yang saya sampaikan di awal, berupa elemen, berupa color, tapi saya tidak bisa memberikan data untuk yang ini SST data karena saya belum dapat datanya. Jadi untuk kali ini hanya menampilkan PPT-nya saja, tapi tidak mempraktikannya karena datanya saya nggak punya, agak susah ya, harus minta ke pusat sepertinya untuk SST data ini. Ya, langkah awal teman-teman sekarang coba buka data yang tadi diekstrak dengan data data yang tadi diekstrak dengan satelit. Coba silahkan, udah tahu kan cara membuka data? Silahkan dilakukan. Start, files, datanya di mana? Kita drag seluruh data. Itu semua ya. Siap sudah Pak. Siap sudah Pak. Jadi yang saya berikan datanya adalah data IR, infrared, dan data IR dan data model yang akan ditampilkan. Oh, kenapa nggak semua Pak? Ya banyak ininya, hampir kemarin sebenarnya mau tak kasih semua, cuma hampir 1 giga itu kan nanti akan membuat kendala dalam download, saya khawatirnya seperti itu, lalu kuota cepat habis. Jadi saya gunakan yang satu data saja. Kemarin lain udah dijelasin ya? Untuk pembahasan lain udah belum ya? Sebelum Pak. Yang ini ya udah kan?
Udah yang warna ini yang kuning. Nah, ngubah ini warna-warna ini kayak udah kemarin kan. Lalu kita bikin jeda berapa, mau 10, 5 atau berapa gitu kan. Sudah belum? Ini 20 gitu. Izin Pak, untuk yang kemarin itu kami mengubahnya dari yang lain Pak, dari klik kanan di line sama di atau cost gitu Pak, nggak langsung dari option. Iya sama sebenarnya option atau enggak di sini. Kalau tampilan di sini yang enggak masalah. Enggak ada perbedaan. Cuma saya kadang pakai ini, terserah. Enggak ada perbedaan. Jadi udah kan ya kemarin kan untuk mengubah ini grid lintang bujur. Gimana? Sudah belum ya? Postnya lalu merubah garis pantainya kalau masih dibikin warna apa ya? Warna pink. Kali-kali pink ya. Ini. Sudah kan? Sudah belum ya? Mohon izin Pak. Belum ya? Izin Pak, yang ini belum Pak. Oh ya udah, ini materi tambahan dulu. Jadi mungkin untuk nambahin materi yang kemarin, salah satunya adalah kita bisa merubah warna garis ya, baik itu garis lintang bujur, garis pantai, lalu untuk menggambar sesuatu, ini untuk mengukur, ini untuk teksnya, warna teksnya nanti berwarna apa, ini semua diatur di option, lalu line color. Untuk merubah grid lintang bujur, klik grid, diubah, diklik warnanya, di grid warnanya, lalu dipilih warna yang ingin dipilih. Misalnya ini saya pengen warna merah. Oke, ini akan berubah jadi warna merah. Ini line color. Lalu untuk menggambar, ini akan terserah diwarnai apa, warna kuning. Nanti ini munculnya saat Anda nanti memilih ini sih. Nah, warnanya jadi merah. Jadi ini hanya pilihan garis-garis apa sih yang Anda ingin buat pada tampilan citra ini. Apakah itu bisa merubah garis lintang bujur, itu grid, cost, itu garis pantainya, draw, jika kalian ingin menggambar nanti materi menggambar akan diberikan nanti. Lalu measure, untuk mengukur sesuatu, nanti akan diberikan materinya. Teks juga ingin menulis sesuatu, misalnya Anda ingin menulis sesuatu, bisa dibikin berwarna, terserah warna apa. Gitu. Jadi pengaturannya di line color ini. Nah, untuk materi hari ini, sebenarnya ini untuk line sebenarnya simpel aja, untuk mengganti warna saja. Bisa didapat di sini. Screen size juga bisa ditentukan ya, ukuran tampilan ininya mau dibikin berapa, mau dinaikin. Kita naikin coba, berubah. Jadi ini option, ada position adjustment, ada screen size, yaitu seberapa besar screen yang ingin Anda buat. Lalu daytime, warnanya mau dirubah enggak? Kita rubah warnanya mungkin jadi warna ungu. Apply, nah jadi warna ungu. Ukuran hurufnya juga bisa dirubah di bagian sini. Kalau kalian pengen memperbesar, apply. Nah, jadi besar sekali seperti itu. Ini adalah nama-nama yang ingin ditampilkan di layar ini. Apakah itu pertama satelit, band name, observasi, waktu observasi, dan jika ada data pengamatan, dan ini sampai second dalam artian detik ini ya.
tampilannya jadi berubah. Jadi semakin besar tampilan untuk ini. Ya, untuk second berarti sampai waktu detik di sini. Ini ada line, date time, kita bisa tentukan option di sini. Lalu map element. Ini kalau ada datanya sih. Oh, ada river. Ini adalah kayak mungkin teman-teman sudah belajar di SIG ya, menampilkan saya ingin menampilkan data sungai, bisa ditampilkan di sini. Untuk sungai-sungai yang sudah terdisplay di tampilan satelit tersebut. Jadi kalau ingin nampilin sungai bisa dipilih warnanya juga. Mungkin warnanya kita buat biru ya. Bisa. River ternyata dia ngikutin seperti ini ya, batas cost tadi warna merah, jadinya saat di klik river dan lake akan berwarna merah karena dia ngikutin ini sepertinya, ngikutin line cost atau draw. Kalau kita rubah menjadi hijau, nah iya, untuk line dari untuk map element di sini ada cost, river. Jika ingin, kalau merasa wah gambarnya terlalu rumit gitu, kalian bisa dihilangkan, apply, oke. Ini hanya untuk menampilkan saja, yaitu peta-peta informasi atau mengedit bagian peta tersebut. Nah, sampai di sini ada pertanyaan, teman, untuk ini option di screen size, line, date time, and map element bisa dipahami? Siap, bisa Pak. Oke ya, lanjut ke NWP, yaitu di sini kita coba menampilkan data NWP ya. Caranya bagaimana? Caranya teman-teman langkah pertama adalah menceklis NWP yang di sini. Di checklist centang. Setelah itu muncul salah satu window seperti ini bentuk windownya. Nah, kebetulan data yang saya berikan adalah data model GSM. Di sini ada banyak model, tapi yang saya sediakan adalah data GSM. Lalu setelah itu untuk menampilkan, yaitu kita klik execute maksudnya sebenarnya execute ya. Oh iya, sebelumnya pilih parameternya dulu, mau ini 1200, 925, 850, 700, 500, 400, 300, 250, 100, 150. Ini adalah ketinggian tapi dalam bentuk milibar ya. Itu ketinggian dengan standar milibar. Ketinggian 1000 milibar, 900 milibar, 840 milibar, itu 700 milibar. Ini menyesuaikan mandatory level dari sebuah model. Jadi setiap model itu ada standar ketinggian tapi dalam bentuk milibar. Karena kalau ditetapkan ketinggian 1000 atau 2000 atau 3000 meter, tentu kondisinya akan berbeda. Jadi WMO menetapkan adanya mandatory level 850 milibar, 700, karena walaupun 700 milibar ketinggiannya di sini dan di sana berbeda, tapi dia memiliki kondisi atau situasi parameter cuaca yang sama ketinggiannya, ya. Seperti itu. Jadi ini adalah ketinggian dalam bentuk milibar. Parameternya ada banyak sekali, ada height, altitude, wind bird, isota, temperature, dew point depression, vertical velocity, relative velocity, equivalent potential temperature, dan banyak yang lainnya.
Lalu ini apa Pak? Banyak sekali. Nah, sekarang tinggal tugas kalian aja bagaimana mencari info lebih dalam tentang ini. Sebenarnya ini harusnya yang tadi saya bilang bahwa mata kuliah satelit lanjut ke satelit lanjut harusnya itu dilakukan setelah praktik analis cuaca. Jadi kalian ada bahan dari parameter analisis cuaca untuk diterapkan di praktik analisis lanjut. Jadi untuk parameternya silahkan cari sendiri apa itu CAP, apa itu potential vorticity. Di internet banyak sekali, jadi bisa dipelajari. Sekarang kita coba praktekkan di checklist, muncul ya. Nah, gimana memunculkannya? Jangan lupa kita klik GSM. Ya. Tombol arah ini sama bawahnya untuk meringkas saja, meringkas window. Setelah kita klik GSM, selanjutnya teman-teman memilih saja mau di ini surface permukaan 1000 lapisan di 1000 milibar. Nah, saya coba biasanya di 850. Saya coba tampilin temperatur, trimming PD, sama vorticity. Setelah itu apa? Setelah itu melakukan execute. Nah, seperti ini. Ini adalah tampilan mengoverlay data satelit dengan data model cuaca. Lalu artinya Bapak, ya mungkin nanti akan seiring berjalan akan saya coba jelaskan apa namanya untuk menginterpretasikan ini dengan model seperti itu. Tapi paling nggak kalian sekarang sudah bisa tahu caranya mengoverlay data satelit dengan data model di satelit seperti itu teman-teman. Kira-kira ada yang tanya sampai di sini? Mohon izin Pak bertanya Pak. Ya, silakan. Tadi tampilan satelitnya itu yang di bagian paling bawah Pak, itu ada angka 345K itu Pak. Itu artinya apa ya Pak? Di bagian GSM Pak. Iya Pak, itu paling bawah Pak. Oh. Wah, saya belum tahu ini Mas. Nanti coba saya tanyakan dengan tim dosen yang lain. Siap Pak. Oke. Ya. 350 Pak. Oh. Oke, nanti saya coba tanyakan ya untuk PR saya apa itu 345K. Nah, yang pasti ini surface hingga 150 adalah ketinggian dengan ketinggian milibar ya, bukan meter. Ini ketinggian milibar seperti itu. Ada yang lain silakan. Coba, saya coba ingin lihat punyanya Hanif. Saya ingin coba lihat punya Hanif, coba. Bisa ditampilkan Mas Hanif? Siapa? Mohon izin, Mbak. Silakan. Belum muncul Mas Hanif. Ya, Pak. Belum bisa di-allow, Pak, perizinan ininya, Pak. Oh, perasaan Perizinan jadi presentasi belum bisa di-allow. saya nggak mau ini tuh nyeting forbidden layar. Data ini juga data stop kayak apa? Presentasi saya.
Ya, ya. Sudah terlihat, Pak. Iya, coba tampilkan modelnya gimana tadi? Tampilkan Ya. model. Stop dulu itu kayaknya, stop dulu animasinya. Oh ya, siapa? Seperti ini Pak untuk yang tampilan 850 gambar ya Pak. Window-nya mana, window pilihan NWP-nya mana? Pilihan NWP-nya Window pilihannya mana, option-nya? Harusnya kan tadi ada pilihan berapa. siapa di tampilan layar saya sudah ada tapi di present muncul. Oh gitu. Izin Pak, izin Hanif. Coba ya udah Bisa coba. share screen saja nih. Stopnya. Gimana deh? Share screen-nya Bisa pakai yang all aja, jangan pakai yang share screen pilihan. Siapa? Mohon izin Pak, sudah terlihat belum Pak? Oke. Belum. Ya udah gini aja deh, saya pengen lihat yang lapisan 700. Nah, saya cuma pengen lihat data suhu saja. Coba dirubah Mas Hanif. Siapa? Izin Pak, sudah Pak. Ya oke ya, betul ya. Terima kasih Mas Hanif. Siap, Ada yang Pak. masih ada yang kendala? Ada yang masih dapat kendala? Siap tidak, Pak? Siap, bisa Pak. Bisa ya? Saya lanjut ya. Ya, udah terlihat PowerPoint-nya? Siap, Siap sudah sudah Pak. Pak. Sudah. Ya, sekarang teman-teman di bagian window NWP tadi, di pojok kiri ada seperti logo ini. Nah, saat teman-teman klik di sini akan muncul tambahan panel ya, tambahan panel berupa last init, interpolation, lalu temperature, RH, potential velocity dan lain-lain. Ini adalah tambahan parameter yang bisa Anda gunakan untuk melakukan analisis juga selain tadi yang suhu dan lain-lain. Ini jika ingin menambahkan di sini, kan ini kan masih di hidden ya. Jika ingin menampilkan di pilihan di checklist, Anda tinggal klik di sini, nanti baru Anda klik bagian di sini, seperti itu. Ini ada fungsi last init dan interpolation. Ya, interpolation gunanya apa? Pada dasarnya data numerical weather prediction itu adanya per 6 jam, yaitu jam 00, jam 06, jam 12 hingga jam 18 UTC. Tapi kan kita ingin menganalisisnya per jam ya kalau bisa. Nah, itu biasanya ada metode interpolation yang jika kita checklist maka datanya bisa keluar data modelnya per 1 jam atau per 10 menit yang sesuai yang kita inginkan. Nah, teman-teman bisa mempraktekkan saat dihilangkan interpolation-nya pasti akan data itu tidak akan ada di data per jamnya. Nah, misal praktekkan ya, di sini ya, kita klik.
Kalau di sini kan belum ada SSI ya, saya coba masukkan SSI. Sudah ada belum SSI? Belum ya? SSI belum muncul. Oh, berarti otomatis di sana. SSI INEC ternyata tidak, oh ada nih. Di Surface ada SSI, ya muncul ya SSI ya. Tinggal klik, baru di accept. Itu kan muncul semua. Ini SSI saja. Nah, ini adalah suatu indeks cuaca yang dimana kalian bisa mengamati, oh ini ada potensi cuaca buruk atau tidak, seperti itu. Selanjutnya mungkin kita ingin, ini kan dalam bentuk RH ya, tadi kalau kita hilangkan checklist, maka ini berubah jadi T-TD, selisih suhu dengan suhu depression ya, dew point. Maka kita bisa ganti ini, baru di accept. Jadi tergantung apa kebutuhan kalian. Jika di sini belum ada, maka bisa dicek di bagian sini. Dipilih salah satu filenya. Atau ada indeks lain. Nah, di sini di bawah juga ada indeks lagi. Indeks LI, KI, TI, seperti itu. KI-nya mana? Ya, itu materi yang untuk menampilkan data tambahan untuk model numerical weather prediction. Beberapa parameter bisa kita tambahkan dengan klik Windows di sini ya, apa panel di sini. Kira-kira ada pertanyaan sampai sini? Mohon izin Pak, izin bertanya. Iya, silakan. Sulit. Mohon izin Pak, tadi kan diperlihatkan ada indeks ya Pak ya. Indeks ada LI, ada KI, ada juga ya CAPE. Nah, tapi ketika saya mengklik itu tapi tidak muncul Pak. Itu maksudnya indeks itu maksudnya apa ya Pak? Ya, sebenarnya saya juga ini tergantung dengan data ya, data yang tadi saya dapatkan. Bisa jadi di dalam data tersebut belum belum memberikan data ini, data LI, KI dan seterusnya. Seharusnya muncul di sini seperti SSI ini ada data tambahan. Ini adalah data sebenarnya data-data yang didapat dari pengamatan udara atas seperti itu. Jadi untuk data NWP ini tergantung sendiri dengan data yang kita miliki. Saat kita menggunakan data GSM, mungkin dia tidak semua indeks bisa ditampilkan seperti itu, Mas Ulil. Siap, terima kasih, Pak. Tapi paling nggak nanti kalau kalian punya data yang lebih lengkap, kalian bisa menampilkan data indeks udara atas ini. Jadi untuk materi sampai semester 5 belum dapat praktek analisis cuaca sama Bu Hastia. Saya belum, Pak. Belum, Pak. Siap belum, Pak. Oke, nggak masuk ya udah nggak apa-apa. Ya, intinya ini sudah. Nah, selanjutnya kita kan tadi kan menambahkan parameter. Sekarang adalah ingin mendisplay ya parameter itu dengan warna yang kita inginkan. Salah satunya tinggal
tinggal kita pilih adjust, lalu menentukan mungkin di bintang bujur mana yang akan disetting. Atau enggak, untuk menampilkan perubahan warna, kita bisa mengklik setup. Ingin warna apa untuk parameter parameter hujan, ingin dirubah warnanya apa, ini tinggal diklik salah satu tombolnya, lalu dirubah sesuai keinginan kita. Misalnya tadi, ini kan saya sudah mengklik ya tadi, saya ulangi, NBP, saya setup. Di sini ini adalah lapisan ketinggiannya. Misalnya Anda ingin berubah pada lapisan 850, berarti ini adalah parameter pada lapisan 850 ya. Lalu kita bisa merubah warnanya dengan mengklik tombolnya. Kita pengen merubah jadi warna biru. Oke. Ini kita rubah warnanya jadi warna biru. Setelah itu baru kita extract setelah kita keluar dari sini. Yang penting kita rubah untuk warnanya. Sedangkan mungkin TD di bawah ini ada bagian namanya interval. Nah, interval itu untuk mengatur rentang data yang ingin Anda tampilkan. Misal saya menggunakan data temperatur. Nah, intervalnya dari minus 90 derajat Celcius hingga 50 derajat Celcius. 3 interval berarti ini adalah selisih rentang data antara data satu dengan data yang lain itu berkisar 3 derajat Celcius, misalnya min 90, lalu setelah itu min 93, min 97, itu membuat sebuah kontur data yang berbeda. Misal saya ubah yang di TD ya, intervalnya pengen saya rubah jadi 5. Apply, oke. Setelah itu tadi 850 kita tutup. Mana tutup ini? Sorry. Kita coba tadi yang saya rubah di 850 di TD. Kita extract. Nah, warnanya jadi biru ya. Biru. Selisihnya per 5 derajat Celcius untuk selisih T-min TD. Seperti ini. Dan jika kalian sudah merubah, ternyata waduh gimana balikinnya lagi, tinggal teman-teman ketik klik inisial bagian sini. Maka akan hilang semua. Akan hilang semua yang ditampilkan tadi. Gimana? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan sampai di sini? Izin Pak. Ya silakan. Izin bertanya Pak. Ya silakan. Tadi yang seperti Bapak jelaskan pada bagian adjust itu Pak, kan ada suruh masukin posisi lintang sama bujur ya Pak. Iya ya. Mungkin sampai saat ini sepemahaman saya kan lintang sama bujur itu kan kayak ada utara selatan sama barat dengan timur kan Pak. Kenapa di sini kayak cuman satu titik aja gitu Pak dimasukin Pak? Mungkin itu saya kurang paham Pak. Oke, kita coba aja Mas di lintang bujur. Lintangnya kisaran berapa ya? Mungkin nggak berhasil.
Jadi gini, ini kan untuk menampilkan data model saja yang dari eh, mas- dari data lintang yang sudah dibatasi. Kalau dilihat dari hasil, ini kan kosong ya punya saya ya. Siapa? Sepertinya ini cuma dari batas, salah satu batas saja dari batas kiri. Kalau misalnya saya coba minus di sini, nanti saya coba pelajari lagi ya yang ini adjustment displaying. Tapi intinya dia membatasi domain mana yang ingin ditampilkan data model tersebut. Untuk Siapa? Terima kasih, Pak. selanjutnya saya ingin habiskan materinya. Teman-teman juga kan tadi sudah saya sampaikan bahwa data model pada umumnya adalah berisi hanya satu hari itu 4 kali outputnya, yaitu 00, 06, 12, 18 hingga 24. Tapi karena di satelit ini ada mode interpolasi, maka data itu bisa jadi menyesuaikan dengan data satelit seperti itu. Dengan cara kita mendrag red arrow ya, yang di sini kita tarik ke kanan dan tarik ke kiri, maka dia akan otomatis merubah dari tampilan numerical weather prediction tersebut. Bisa kita coba, misalnya ini ya tadi jadi exact. Kita coba ubah. Ada perubahan kan? Saat ini dirubah, maka otomatis yang modelnya juga ikut berubah. Ya, berapa berubah. Seperti itu. Saya hilang aja. Setelah di-adjust, hilangkan, model kembali full ya. Tidak terpotong atau hilang di bagian sini tadi. Saya coba nanti pelajari dulu yang ini, yang dimaksud. Kenapa cuma satu titik saja yang dicari. Selanjutnya, setelah kita mendisplay ini, nanti bisa juga digunakan animasi. Ini adalah data yang ingin tadi sebenarnya saya coba cari tapi belum ketemu, yaitu data ASCAD. Itu data angin yang didapat dari data satelit lain sebenarnya. Cuma saya belum dapat datanya, jadi tidak bisa menampilkan. Tapi jika kalian teman punya datanya, kalian tinggal bisa menceklis data wind, lalu tinggal memilih sensornya apa, tinggal di checklist, maka akan muncul di-evaluate dengan data ASCAD. Ini data yang diperoleh dari satelit lain, cuma satelit yang lain itu mengamati pola pergerakan angin seperti itu. Tapi kebetulan datanya tidak ada, saya cuma bisa menampilkan contoh mendisplay data ASCAD. Lalu selanjutnya teman-teman bisa mengganti gradasi warna ya. Gradasi warna sesuai kebutuhan teman-teman. Misalnya teman-teman pengen berwarna yang lebih colorful, bisa milih nanti di pilihan gray. Lalu setelah itu kita bisa mencari
warna hitam putih ya silahkan, atau kita bisa merubah dalam bentuk color seperti ini. Yang satu untuk mengatur kecerahan, yang kedua mengatur kontras. Sedangkan yang ketiga untuk inisial itu untuk kembali ke settingan awal yang teman-teman pertama buat. Kita tutup ya, tutup untuk NWP. Setelah itu kita masuk ke gray, fungsi gray. Jadi jika kita ingin rubah jadi warna, di sini ada pilihan warna. Untuk 6 bit, 4 bit, mix, extension, ya. Ini seperti tampilan dari BMKG ya. Extension 1, extension 2. Nah, warna-warna ini bukan sekedar diwarnai ya, tapi mengikuti dengan data kondisi suhu puncak awan tersebut. Semakin merah, ya, suhunya semakin dingin. Bisa dilihat di sini. Saat Anda masukkan kursor sini akan memberikan informasi ini suhunya minus 100. Lalu selanjutnya semakin gelap maka suhunya semakin panas. Kalau semakin berwarna merah suhunya semakin dingin. Seperti itu teman-teman. Inilah contoh pewarnaan. Ini kalau yang 6 bit kita bisa memilih misalnya kita ingin merubah tampilan sesuai dengan warna yang kita tunjuk, yaitu tinggal kita klik lokasi peta lokasi yang ingin dirubah. Ini berubah warna. Nah, kalau ingin kita warna merah, bisa merubah warna tampilannya. Sesuai dengan apa yang ingin teman-teman buat. Ini untuk warna. Ini adalah untuk tampilan warna. Ya. Nah, untuk kalau memang tampilannya warnanya seperti ini ya, dan dia tidak bisa merubah di brightness sama contour. Tapi untuk warna yang hitam putih, ya, kita bisa merubah kecerahan dan kekontrasan datanya dengan mengubah kontur panel di bawah ini, brightness berarti kecerahannya dibikin cerah bagaimana. Lalu kalau dibikin konturnya dipertajam, misalnya teman-teman pengen tajam ya bisa, misalnya ini. Dengan menggelapkan tentu kita akan melihat awan-awan yang mempunyai kecerahan yang cukup signifikan ya. Nah, ini kita bisa mengidentifikasi nih awan-awan yang bisa dicurigai. Seperti ini adalah awan siklon. Sebenarnya ini adalah siklon, awannya ada pusarannya seperti ini. Itu teman-teman untuk merubah warna dari tampilan satelit tersebut. Ini sudah. Ya, ini yang tadi saya sampaikan. Kita bisa mengadjust warna sesuai yang kita harapkan dengan mengklik lokasi. Misalnya ini lokasi yang kita klik. Kita mengadjust dengan kondisi sekitarnya. Nah, dan untuk kembali bagaimana, kita klik inisial aja. Nah, saya pengen ini fokus. Berarti saat diklik ini warnanya semakin terang ya, semakin sesuai dengan warna ininya, sesuai warna aslinya. Tapi saat kita klik di hitam, ya malah semakin gelap. Karena dia coba menyamakan atau mengadjust warna-warna sekitarnya, sehingga dia akan
sama dengan kondisi dengan warna yang di titik yang kita klik. Gelap. Ini gelap, jadinya gelap semua. Nah, seperti ini. Jadi saat kita klik saat di lokasi yang kita tuju, maka warnanya akan cenderung mengikuti warna di lokasi yang tertuju tersebut, baik brightness sama konturnya akan berubah sendiri. Coba diperhatikan saya terus kliknya, dia akan berubah kliknya di sini. Nah, saya coba ubah di sini, dia akan berubah otomatis ya, sesuai dengan, jadi seluruh saat saya klik itu otomatis merubah pengaturan brightness sama kontur untuk seluruh wilayah berdasarkan data yang wilayah yang saya klik di sini. Di sini mungkin beda. Untuk kembali ke posisi awal, ya kita klik initial. Kira-kira ada pertanyaan? Itu untuk materi kita. Coba teman-teman kali ini praktekin apa yang tadi saya sampaikan. Nanti jam 9.10 saya coba lihat satu-satu ya. Oke? Ya? Siap? Siapa? Oke ya. Dan coba mempresentasikan apa yang telah Anda lakukan. Silakan untuk wilayah masing-masing aja, nggak masalah. Mau saya mau kampung saya, ya udah nggak apa-apa. Oke? Saya tunggu sampai jam 9:10. Oke ya. Izin Pak, izin. Iya Mas Ulil. Kenapa? Izin bertanya sebelumnya Pak. Di NWP tadi Pak kan ada kita masuk itu ada exec, ada GSM dan sampingnya ada SST. Itu maksudnya apa ya Pak SST itu? Ada TCHP, ada EXT3 Pak. Monarhannya Pak. Oh, ini adalah sebenarnya untuk data lain, data model lain. Nah, kebetulan ini mungkin data SST ya, Sea Surface Temperature. Jadi data model itu sebenarnya ada banyak pilihan, karena RSMUP, RMSP, GSM, MSM, LFM, dan ada beberapa opsi tambahan di sini. Nah, kebetulan saya punya datanya, jadi nggak bisa menampilkan data yang didapat dari STMHG kemarin. Saya baru dapat GSM saja, Mas. Tapi ini adalah satu data model juga. Untuk SST ini adalah data sea surface temperature untuk apa namanya, untuk mengetahui suhu permukaan laut seperti itu, Mas Ulil. Siap, terima kasih Pak. Ya. Ya, silakan. Saya beri waktu sampai jam 9:10. Otak-atik yang tadi yang saya sampaikan, nanti saya ingin tanya-tanya satu-satu. Oke. Sambil saya tadi nyari utang saya, pertanyaan dari Mas Wiknya.
Tadi Pak, iya Pak, hilang Pak. Ya, kalau gitu gimana caranya coba? Inisial ya, betul. Klik inisial Pak. Ya, setelah itu coba brightness sama konturnya dirubah-rubah, digeser kursornya. Bukan yang diklik ya, yang di ini. Oh, yang sini Pak. Yang di bawah itu yang brightness sama kontur. Yang di bawah coba di samping-samping di panel barnya. Saya pengen lihat. Saya pengen lihat sampean ngek perubahannya. Bukan di bawah itu, di bawah. Di bawah coba lihat. Nah, itu kan di bawah ada bright and contour. Nah, itu saya pengen lihat. Nah, konturnya coba. Ya, paham ya. Di sini. Siapa? Buka kontur. Mas Makrus. Mana kabar, sehat? Siap Pak, sehat Pak. Oke, terima kasih ya atas partisipasinya kuliah ini. Saya pengen lihat deh gimana tadi pemahaman materi yang telah saya berikan tadi selama hari ini. Silakan Mas Markus sambil dijelaskan. Siap Pak, izin Pak. Izin untuk menjelaskan Pak. Apakah perlu pakai presentasi juga apa tidak Pak? Ya kalau pakai presentasi silakan. Baik, izin Pak. Izin Pak, apakah sudah terlihat Pak? Ya, lagi proses. Ya. Izin Pak. Untuk yang pertama yaitu menampilkan NWP. NWP tinggal diklik, lalu yang pertama adalah pilih modelnya yaitu GSM. Lalu yang kedua, parameter pada ketinggian berapa yang akan kita tampilkan. Misalnya ini 850. Lalu data yang akan ditampilkan adalah data angin. Lalu untuk menampilkannya tinggal pencet extract. Ya. Lalu setelah itu, misalnya ingin mengembalikan tampilannya sesuai awal. Untuk mengambilkan tampilan sesuai awal, tinggal diklik inisial, Pak. Ya, lalu untuk men-setup warna dan rentang interval data yang ditampilkan. Untuk setup warna, diklik setup. Lalu pilih warna yang akan diubah, misalnya untuk permukaan, warna temperaturnya diubah menjadi warna biru. Lalu klik OK. Ya, rentangnya untuk berubah rentang interval data yang ditampilkan. Itu ada di bawah interval tadi. Ya.
Nah, setup ya. Setup. Nah, di bawah kan ada interval itu, Mas. Nah, Siapa? itu tinggal temperaturnya mau di setup. Ini kan dari batas bawah sampai batas atas. Lalu nilai interval itu nilai selisihnya mau per berapa derajat Celcius kita yang ditampilkan. Siapa? Terima kasih, Pak. Oke, ya. Oke, selanjutnya bagaimana agar membuat berwarna ya tampilan citranya. Untuk membuat tampilan citranya berwarna, pada fungsi pilih gray, lalu pilih color, lalu pilih yang mode EXT 0. Maka tampilan akan berwarna, Pak. Oke, ya mantap. Lalu saya pengen nampilkan data observasi permukaan. Gimana ya? Untuk menampilkan data observasi, pilih OBS, lalu pilih Sinop, lalu pilih file yang akan dimasukkan, Pak. Dari browse, ini pas di folder data praktik langsung di open. Iya, oke. Langsung pilih parameter yang akan ditampilkan, misalnya di sini angin. Maka pilih yang wind. Oke. Maka akan terlihat, Pak, data angin. Kalau saya pengen data permukaan, Izin, Pak, untuk data permukaan tinggal pilih yang pilihan skip knob, pada ketinggian pilih surface. oke ya itu ya, terima kasih. Lalu datanya kok munculnya, coba dilihat. Datanya untuk Indonesia kenapa munculnya pas jam 00 dan jam 12 UTC? Izin, Pak, karena pada jam 00 dan jam 12 UTC itu terjadi pertukaran data internasional, Pak. Ya, oke. Jadi Ya, data yang masuk pada jam tersebut, Pak. ya, terima kasih Mas Makrus ya. Siap, terima kasih, Pak. Saya pengen ada yang pengen menjelasin? Mas Andre ya, coba Mas Andre. Mas Andre Jersey. Siap, Pak. Gimana, sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Ya, coba tampilkan data model pada lapisan 500 milibar untuk data data apa ya? Oh ya, data RH, relative humidity. Tampilkan pada 500 milibar data RH. Silakan Mas Andre dipresentasikan. Data model 500 milibar untuk RH. Izin, Pak. Tidak terjadi perubahan, Pak, di sini, Pak. Coba dirubah waktunya. Ininya. Diatur waktunya, mungkin coba dilihat. Ininya, autonya. Ini aja, digeser waktunya aja. Auto. Nah, itu muncul. Yep. Oke ya, lalu ya udah, sepertinya udah bisa menguasai. Ya, sudah Pak, terima kasih Pak.
Oke, Mas Andre, terima kasih. Kira-kira ada pertanyaan nggak yang lain? Saya cukup 1-2 sampel aja ya, kalau Izin Pak sepertinya bertanya. sudah Mas. Iya, silakan. Siapa? Ini kan kita sudah membahas tentang pemanfaatan satelit untuk NWP ya Pak. Dan sepemahaman saya NWP itu kan bagaimana kita memprediksi cuaca untuk kedepannya dengan memanfaatkan data-data empiris yang Hmm, itu ya Pak. Nah, ya. ya, yang saya tangkap dari tampilan satelit yang sudah kita lakukan itu kan semuanya kan tangkapan satelit dari waktu sekarang dan waktu yang lalu Pak. Dalam artian itu Hmm, tampilan hmm. 10 menit yang lalu atau 1 jam yang lalu dan seterusnya. Dalam NWP ini bagaimana kita, apakah satelit ini bisa untuk menampilkan prediksi cuaca untuk 1 jam ke depan atau 2 jam ke depan dan seterusnya, tentu dengan gambar yang interaktif seperti ini Pak. Apakah bisa seperti itu Pak? Oke, terima kasih Mas Wiknya ya. Ya, betul sekali untuk NWP sebenarnya fungsi utamanya pertama untuk melakukan eh, prediksi cuaca ya, memprediksi parameter-parameter cuaca di eh, waktu yang bukan real time. Tapi yang digunakan di sini NWP yang kita gunakan pada saatnya di overlay dengan satelit, biasanya kebiasaannya digunakan untuk menganalisis kejadian-kejadian yang telah terjadi, kejadian-kejadian ekstrim seperti eh, hujan lebat atau ada hail seperti itu. Biasanya teman-teman forecaster menganalisisnya di overlay di data satelit yang menampilkan awan yang tebal, di overlay dengan data model agar bisa menjelaskan kok kenapa sih di situ bisa ada awan tebal pada waktu itu. Oh, karena parameter fisis atmosfernya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Jadi fungsi NBP di situ biasanya digunakan untuk menambah justifikasi kenapa kejadian cuaca itu atau fenomena cuaca itu terjadi pada waktu itu, Mas. Speaknya gitu. Oh, jadi ini hanya lebih mengacu ke analisis kejadian Iya, itu ya Pak? analisis. Terima kasih Pak. Karena kan nggak semua wilayah beda ya data satelit dengan data model ya. Kalau data satelit langsung dapat data real observasi pada waktu itu. Tapi data model itu kan berdasarkan data model itu berdasarkan data observasi permukaan atau data observasi udara atas, dan itu tentu terbatas lokasi set, lokasi stasiunnya, lalu waktu pengamatannya juga terbatas. Maka sebenarnya itu juga bukan data real sebenarnya, tapi data ada interpolasi di situ, ada proses ada proses rumus-rumus fisika yang berperan di situ untuk mengetahui pada jam yang ingin kita cari data parameter atmosfernya seperti apa gitu, Mas Wiknya. Baik Pak, terima kasih Pak. Hmm. Mungkin satu lagi Pak, Ya. terkait dengan data arsip satelit ini kan dari STMKG itu kan punya server sendiri ya Pak. Nah, juga open access bagi kami Pak untuk bisa mungkin mendapatkan Iya sih, itu open access buat kalian, cuma kan di sini ada data ini sebenarnya data yang sangat uh, private gitu, dalam artian hanya lembaga tertentu. Indonesia yang punya license untuk data Himawari secara full itu BMKG. 8 sendiri tidak memiliki, BPT tidak memiliki, jadi cuma BMKG. Nah, kebetulan STMKG mendapat kesempatan untuk menjadi salah satu servernya ya. Nah, tentu ada aturan-aturannya ya, di mana di situ ada penanggung jawabnya Ibu Fitri sebagai Kanit Lab. Tinggal Mas Wiknya aja ingin request tanggal berapa, misalnya Mas Wiknya pengen menganalisis kejadian hujan ekstrim tanggal berapa. Mas Wiknya tinggal meminta request atau menghubungi Bu Fitri, Bu, saya ingin melakukan penelitian ini dan saya membutuhkan data satelit ini, seperti itu ya. Mungkin by mungkin Bu Fitri sukanya email ya, mungkin by email ke Bu Fitri minta data tersebut lalu bagaimana. Tapi kalau sama saya juga bisa nanti jika Mas Swignon punya rencana penelitian sesuatu, ingin melakukan penelitian, nanti bisa saya usahakan untuk mencarikan data tersebut gitu. Baik Pak, terima kasih Pak. Yuk. Ada lagi?
Ada lagi yang ditanya? Sudah cukup ya? Nah, terima kasih. Mungkin perkuliahan kali ini cukup sampai hari ini. Untuk minggu depan, insya Allah kita akan membahas tentang beberapa opsi di sini yang tadi lupa saya jelaskan dari geography view, album view, birthday, RGB, dan lain-lain. Dan tambahan minggu depan kita akan coba menggunakan fitur measure, info, sama draw. Jadi kita akan menguasai dalam-dalamnya ini. Lalu untuk saya tadi kan meng-attack beberapa data, salah satunya data manual satelit ya. Tugas kelas kalian, saya minta nanti ini tugas bukan buat minggu depan bukan, tapi untuk satu semester untuk mentranslate manual satelit berikut. Bisa kan belajar bahasa Inggris kalian untuk persiapan tes IELTS? Gimana? Sanggup? Siap. Ya, tugas semester ya, masih lama. Silakan dibagi selama kan pada 27 orang. Ini halaman cuma 150. Ya mungkin satu orang 5 lembar. Tapi saya minta translate-nya formatnya mengikuti format satelit manual satelit ini ya, teman-teman. Ya, siap teman-teman? Siap. Semangat ya. Oke, sambil santai-santai translate. Kan sekarang banyak tools untuk mentranslate ya. Tapi saya harap translate-nya juga mengikuti kaidah bahasa Inggris itu. Oke, terima kasih partisipasinya pada kuliah hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Terima kasih, Pak. Pak.